Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Nurul Hidayah. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe, juga di share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Pak Guru. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran PAI setelah kita melaksanakan PTS. Mudah-mudahan hasil PTS-nya sesuai dengan harapan anak-anak Pak Guru beserta keluarga. Mudah-mudahan anak-anak Pak Guru dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa tetap semangat untuk mengikuti pelajaran setiap harinya. Baik, sebelum melanjutkan pada materi, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan, kelancaran di dalam melaksanakan pembelajaran hari ini dan mudah diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak Pak Guru, pada pembelajaran yang telah lalu kita terakhir belajar tentang sikap terpuji, yaitu sikap tawadu atau rendah hati. Pada kali ini kita akan belajar tentang sikap ikhlas dan memohon pertolongan. Bagaimana, apakah anak-anak Pak Guru masih ingat tentang surat Al-Ikhlas? Ya, alhamdulillah. Tentu anak-anak Pak Guru masih hafal, masih ingat tentang surat Al-Ikhlas, yaitu salah satu surat di dalam Al-Quran, yang mana surat Al-Ikhlas ini menjelaskan kepada kita bahwasannya Allah itu Esa, Allah itu Maha Tunggal, tidak memiliki anak dan tidak diperanakan. Artinya Allah tidak memiliki keturunan, karena Allah memiliki sifat wahdaniyat, yang berarti Maha Esa. Di dunia ini hanya ada satu Tuhan yang berhak, yang wajib kita sembah, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk di dunia ini tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua manusia, termasuk kita, Pak Guru dan anak-anak Pak Guru, semuanya wajib menyembah, wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai anak muslim, kita sebagai orang Islam wajib bahwasanya meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat wahdaniyat. Caranya adalah dengan memiliki sifat ikhlas, ya. Meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat wahdaniyat salah satunya dengan cara kita mempunyai sifat ikhlas. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Nah, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Allah akan memberi pahala kepada kita
Untuk itu niatkan semua kegiatan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan dengan ikhlas, niat dengan tulus, semata-mata hanya mengerjakan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita lakukan harus ikhlas. Melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, agar kita mendapatkan ridho Allah, bukan yang lain. Ya, kita sholat, kita beribadah adalah mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar juga harus ikhlas, ya, agar ilmu kita bermanfaat. Kemudian membantu orang tua harus ikhlas, ya. Bukan karena ingin dikasih uang jajan, bukan karena ingin ditambah uang jajannya, ya, tapi harus ikhlas semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kita membantu kepada teman, bukan karena mengharapkan imbalan atau mengharapkan pujian, tapi harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawan dari sifat ikhlas adalah riya atau pamer. Sekali lagi, lawan dari sifat ikhlas adalah riya atau pamer. Riya adalah melakukan sesuatu kegiatan karena orang lain. Melakukan sesuatu kegiatan karena orang lain agar mendapatkan pujian atau imbalan daripada orang tersebut. Nah, itu namanya riya. Riya merupakan salah satu dari sifat tercela atau sifat yang buruk, harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi kita berbuat harus ikhlas, tidak boleh karena riya atau pamer, ya. Mudah-mudahan anak Pak Guru paham sampai di sini. Nah, selanjutnya memohon pertolongan. Semua makhluk di dunia ini berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan manusia berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu manusia tidak boleh sombong, ya, karena kekuatannya adalah dikendalikan oleh kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia berkuasa tidak boleh sombong, karena kekuasaannya hanya semata-mata titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bersifat kudrat, artinya berkuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa, menguasai segala yang ada di alam semesta ini beserta isinya. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang mengendalikan dunia. Tidak ada satu kejadian pun tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Kelahiran manusia, kematiannya adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bencana yang terjadi, banjir bandang, ya, banjir, gempa bumi, angin puting beliung dan lain sebagainya adalah wujud kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkuasa mengatur seluruh kejadian. Semua makhluk harus tunduk pada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga memiliki sifat
iradah, yang berarti Allah berkehendak. Allah Maha berkehendak terhadap segala sesuatu. Terjadinya sesuatu di dunia ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, pernahkah anak-anak Pak Guru melihat kecelakaan di jalan atau kecelakaan lalu lintas? Apa yang terjadi dengan para pengendara atau dengan para penumpang? Pasti ada yang selamat, ada yang meninggal, ya. Sebagian ada yang selamat, sebagian ada juga yang meninggal. Semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang selamat dan siapa yang meninggal hanya Allah yang menentukan, bukan karena keinginan kita. Nah, coba, anak-anak Pak Guru pasti yakin bahwa Allah Maha Kuasa dan berkehendak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang terjadi atau yang menimpa kepada kita adalah kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sumber dari segala sesuatu. Kita sebagai orang muslim wajib harus rajin berdoa, rajin memohon kepada Allah, memohon perlindungan dari segala kejahatan dan dijauhkan dari segala musibah dan bencana, ya. Berdoalah sebelum dan sesudah belajar agar ilmu kita yang dipahami menjadi ilmu yang bermanfaat, agar kita sebelum dan sesudah belajar kita berdoa agar dilimpahkan ilmunya yang bermanfaat. Berdoa sebelum dan sesudah makan, mudah-mudahan apa yang kita makan ini bermanfaat dan menjadikan tubuh kita sehat. Kita berdoa sebelum dan sesudah tidur agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga dan melindungi diri kita selama sedang tidur. Apapun kegiatan yang akan kita lakukan, sebaiknya biasakan dimulai dengan berdoa dan diakhiri dengan doa, ya. Apapun kegiatannya, kita awali dengan membaca doa, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diakhiri pula dengan doa. Baik anak-anak Pak Guru, sampai di sini mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pembelajaran hari ini bisa dipahami oleh anak-anak Pak Guru. Terima kasih sudah memperhatikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.